Sabda Nabi SAW lagi bermula berdusta itu mengorteng atau mengurangi ia senantiasa akan rezekinya seseorang. Jadi amalan supaya rezeki berkurang terus adalah dusta. Jadi siapa yang hendak mengambil amalan supaya habis duit, nah hari ini adalah amalannya. Tang badusta aja sekali habis sama duit kira-kiranya. Apalagi beratus kali berdusta. Ujar orang bahari, hendak ada kau lagi dia sudah aja kasih itu ujar. Kenapa sekarang? Sakaranjang dustanya aja. Sakaranjang, artinya banyak bandar kalah. Han amalan nang jadi rezeki pina berkurang. Ilmu itu rezeki juga. Ibadah rezeki juga. Kenapa jadi ilmu berkurang? Ibadah berkurang, harta berkurang, makanan berkurang, minuman berkurang, pakaian berkurang. Kenapa? Tuh ada amalannya berdusta. Ujar orang bahari, saya ikung aja di rumah tak ada nang berdusta, membawa sial. Kada mau lagi rezeki naik ke rumah situ, apalagi sepanggal rumah nang pendusta. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, a'zamul khataya 'inda Allah al-lisanul kadzub. Bermula dosa nang paling besar di sisi Allah adalah lidah yang sering berbohong. Qala Abu Sa'id Al-Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu fi du'a'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib. Di antara doa Rasulullah SAW minta peliharakan lidah beliau dari sifat bohong. Sidin sendiri udah kada wani menjamin lidah daripada selamat dari berbohong. Oleh sebab itu Nabi memohon kepada Allah Ta'ala supaya lidah beliau dijaga Allah dari bohong. Apalagi kita. Ulama Al-Fashni berkata, al-kadhibu kulluhu ithmun. Bermula dusta atau bohong semuanya adalah dosa. Jangan dimulai. Apalagi orang yang ujar orang bahari itu wali kadaba ilmu, kan anak halus. Kan anak halus itu kada berdosa. Wali tapi belum berilmu, jangan didustai. Bah nak mengguringakan nyal. Hamlah kasih guring itu marah aja. Padahal lain. Padahal umanya. Maka seorang manusia kenapa bapak dah marah? Marah itu tahulah kucing. Ini sudah nih penyakit turun menurun nih, mendustai anak. Itulah jam. Bikin apa ngarannya nang kawalnya rambutan telangsak. Ada lu biji langsat. Biji langsat itu nanya aja. Sapui lawan apa? Kapur. Hendak dihigalawang. Jadi karariang kena diwaluhinya. Padahal lamun baandak di sini mau minta jajak. Talingsir. Ya kau ujar mintu pang. Jauhakan pang itu nah karena kalau talingsir mintu aja bepandar. Ini kada diwaluhi urang. Ambil itunya wajar. Sapui kapur andak dihigan apa? Lawang jadi karariang kena. Berdusta kalau tah. Jadi ingat kan anak lain banyak bisi anak kayak itu belang dan anaknya. Jadi karariang kan.
Jangan duduk di atas bantal. Karena bisul burik. Badusta juga. Tekan anak-anak yang sudah sekolah. Uma bisa mewalohi. Padahal pian takutan kalau kena cari. Ujarnya. Ketahuannya. Mamlah. Jangan berdusta lalu. Wal yaminul kadhibah. Nomor 5, dosa di lidah. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Agama Islam ada di antaranya hukum untuk memenangkan seseorang dengan berani bersumpah. Ada sebahagian itu apabila berani bersumpah menang tak. Nang inya nang bersumpah itu menang. Sekalinya nang bersumpah gara-gara hendak menang, tapi sumpahnya palsu. Nah, ini dosa di lidah. Biasa hendak mengambil harta orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Innat tujjar humul fujjar. Sesungguhnya orang-orang dagang, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Bah, kasihan nang bubuan berjual-jualan. Lalu faqila ya Rasulullah alaisa qad halallahu tijarah. Ya Rasulullah, bukankah Allah membolehkan ia akan berdagang? Jawab Rasulullah, na'am walakinnahum yahlifun fayahzamun wa yuhadzirun fayahribun. Tetapi mereka yang jahat itu bersumpah, lalu sumpahnya palsu. Demi Allah, sudah ditawar orangnya barang ini 1 juta. Padahal kada dalam menawar-nawar. Jadi si bunga nukar ya. Sekalinya harganya matan 100.000 aja. Pada bagaru kepala silang menukar inya tarabang sudah duit banyak tarabang. Nangka itu juga misalnya bakupiah putih tulak kabalik umpama membawa barang ikat-ikatan. Paham mereka entah? Intannya intan Banjar bujur aja sudah. Ikatnya nih kuning dijual ya lawan orang Cina. Dibaliknya Cina tuh di mana-mana ada. Jual ya. Berapa? 1 juta gitu aja. Bayar 1 juta. Ini asli tidak? Ujar Cina. Kaca adat asli toke. Nya toke itu biasa kan Cina tujuh. Ya kalau toke sambatannya itu udah tarabang namanya. Nang menjual tadi kada lagi di situ. Sekalinya hanya ujar toke 1 minggu biru. Artinya dipakai seminggu aja biru. Nah, itu ngarannya sumpah palsu. Kacak detu tadi. Lawan papander mereka itu lalu berdusta. Jadi papantang lawan kurang pengusaha 2 macam. Pertama, jangan mudah mengeluarkan sumpah. Yang kedua, jangan berdusta. Rasulullah SAW berjalan-jalan. Terdapat lawan 2 orang laki-laki sedang berjual beli seekor kambing. Kedua-duanya memakai sumpah. Yang satu berkata, demi Allah, saya tidak akan menurunkan lagi harganya ini kambing dari sekian. Ujar yang satunya, demi Allah, saya tidak menaikkan lagi tawaran saya daripada sekian.
Sekalinya Rasulullah SAW terdapat dan melihat kambing tadi di tangan yang membeli. Di tangan yang membeli. Tentu maka Rasulullah bersabda, memastikan salah seorang dari keduanya dengan dosa dan wajib bayar kifarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain, niscaya ia akan bertemu di hadirat Allah nanti, sedangkan Allah marah luar biasa kepada orang itu. Jadi kada ada nyamannya telah di akhirat kada ada nyamannya. Sebab Allah senantiasa bersangatan marah. Itu balasan bagi orang yang melanggar sumpah. Di antara lagi dosa lidah, yaitu menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Menyumpahi sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita kalau mendengar antara sahabat Nabi ada bertikai, maka janganlah kita ikut-ikutan membicarakannya atau memikirkannya, karena dikhawatirkan bahayanya kita zalim. Artinya memihak. Artinya memihak. Tahukah memihak? Memihak. Ya, seperti memihak kepada Sayyidina Ali, menyumpahi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu umpama. Nah, semoga kita sakurawargaan dipelihara Allah Ta'ala daripada pro sebahagian sahabat dan memusuhi sebahagian. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi nabi-nabi, maka putusannya halal darahnya atau bunuh. Barang siapa menyumpahi akan sahabatku, maka dipukul akan dia. Barang siapa menyumpahi Ali, maka menyumpahi aku. Barang siapa menyumpahi aku, menyumpahi Allah. Di antara dosa lidah lagi syahadatuz zur, saksi palsu. Agama Islam biasanya ada sesuatu hukum yang bisa menjadikan seseorang menang dengan adanya saksi. Adakah kaidah, adakah apa itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Saksi palsu itu dosa di lidah. Di dalam Quran disebutkan wajtanibu qaulaz zur, jauhkan olehmu kata-kata yang palsu. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yuhmirul khulfa. Dosa di lidah lagi menyalahi pada janji yang sudah dibikinnya. Ini menyalahi janji.
Jadi kalau kita berjanji itu nang paling selamat sudah insya Allah paling selamat. Ini kada pasti. Hari arba dihadap ini pasti. Sekali didatangi, maaflah ya, haur bepengantenan. Jadi kena arba di muka aja. Mendadak bang ya orang hendak minta perkawinan ini juga, jadi barang ikam kada tuntungnya arbana. Karena apa orang jadi yang bunyi pasti ya kawajar tak insya Allah arba di muka ambil. Jadi lamun terjadi halangan rintangan, kita itu ngarannya kada menyalahi janji. Apalagi bertulis janjinya, ya kan? Ada tekenannya lah, ada saksinya, ya kan? Ujar orang wahini ada hitam apanya? Hitam putih. Di atas hitam putih sekalinya menyalahi. Nah ada nih lah perkataannya ada nah. Wal khulfu fil wa'di indal arab kalibun wa fil wa'id karamun. Menyalahi janji yang baik. Misalnya ikam apabila datang ke rumah aku beri duit 1 juta. Sekali kita datangi undawaluhi benar aja. Itu ngarannya dosa. Lamun minta bang, ikam apabila datang ke rumahku, aku catok kepala ikam melawan tongkat. Sekali bak datang orangnya, naik dulu ke rumah aja. Ini ada nasi sup. Nah, kada jadi memukul, itu ngarannya murah. Bagus nih. Bagus nih. Wa mutillul ghani, dosa lagi di lidah. Mucil orang yang sanggup bayar hutang. Arti mucil, orang berhutang datang nang mahutangi menagih. Maaf, aku kada kau bayar. Boleh. Datang pulang nang kedua kali. Maaf, aku kada kau bayar. Datang nang ketiga kali. Aku kada kau bayar juga. Baru disebut mucil. Namun hanya 2 kali, belum lagi mucil. Ngaran mucil itu 3 kali. Ini mucil, wazannya si ucil. Kita sudah mendengar beberapa kali bahwa terjadi pada zaman hidup Rasulullah SAW di Madinah. Sahabat Nabi meninggal dunia, maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa jenazahnya sudah ada di masjid. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengkabari itu, tanya dulu